Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti, saya dari Universitas Dian Nusantara, program studi akuntansi. Kali ini saya ingin membahas tentang 1. Pengertian dividen, 2. Jenis-jenis dividen, 3. Kebijakan dividen, 4. Istilah-istilah dalam pembagian dividen, 5. Tips investasi dalam dividen, dan yang terakhir, cara mencari dividen saham yang bagus. 1. Pengertian dividen. Dividen merupakan suatu pembagian laba dari perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikannya atau besarnya saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis dividen. Jenis-jenis dividen terdiri dari 5, yaitu yang pertama dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dividen scrip, dan dividen likuidasi. Berikut penjelasan tentang dividen tunai. Dividen tunai adalah pembagian hasil secara tunai. Terkadang perusahaan membayar dividen 2-4 kali untuk membayar dividen dalam setahun. Dana dari pembayaran dividen tunai ini diambil dari laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga secara otomatis laba ditahan dan kas perusahaan akan berkurang. Lanjut ke dividen saham. Dividen saham yaitu pembagian hasil yang dilakukan dalam bentuk saham. Jika perusahaan membagikan dividen jenis ini, maka jumlah saham yang dimiliki pemilik akan bertambah. Pembagian dividen saham ini tidak mengubah kapitalisasi pasar karena cara pembagiannya mirip seperti stock split, di mana pembayaran dividen saham dilakukan dengan cara menambah jumlah saham sambil mengurangi nilai dari tiap-tiap saham. Yang ketiga ada dividen properti. Dividen properti merupakan pembayaran dividen melalui aset atau aktiva selain kas. Ini dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan terkadang mengalami kekurangan kas untuk membayar dividen tunai. Metode ini jarang dilakukan karena selain rumit, cara ini juga tidak begitu disukai oleh pemegang saham. Yang keempat ada dividen scrip, artinya jika suatu perusahaan menggunakan metode ini, maka dividen yang dibayarkan dengan cara penulisan surat janji hutang perusahaan kepada pemegang saham. Penulisan di dalamnya menyatakan untuk pelunasan atau pembayaran hutang yang sudah dijanjikan dengan menggunakan metode yang sudah dijanjikan. Dengan dikeluarkannya dividen scrip ini, secara otomatis perusahaan mengakui adanya hutang baru, dan hutang ini juga perlu dicatat di neraca. Dan juga dividen jenis ini biasanya juga dikenai bunga, sehingga perusahaan juga harus membayar bunga hingga hutang tersebut dibayarkan kepada pemegang saham. Jenis dividen yang terakhir yaitu dividen likuidasi, artinya sama dengan pengembalian modal dari perusahaan kepada pemilik saham. Pada masa kebangkrutan memang sudah seharusnya dari perusahaan untuk mengembalikan saham modal yang diberikan oleh para pemberi saham. Dengan mengembalikannya saham modal perusahaan, perusahaan tidak akan lagi mempunyai hutang dan permasalahan di belakangnya. Lanjut kepada pembahasan kebijakan dividen. Secara definisi, kebijakan dividen adalah suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambahkan modal guna melakukan pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Jadi, sebenarnya perusahaan itu berhak ingin membagikan dividen atau ingin menahan dividennya, namun tergantung dari para persetujuan pemegang saham. Pembahasan yang keempat yaitu istilah-istilah dalam dividen ada price, com date, ex-date, recording date, dan payment date. Istilah yang pertama yaitu price. Price dapat diartikan sebagai informasi sejumlah dividen yang akan didapatkan oleh para investor dari tiap lembar saham yang mereka punya. Contohnya, perusahaan B akan membagikan dividen senilai 200 per saham. Nah, dalam hal ini, kamu sebagai investor perusahaan B akan mendapatkan dividen senilai 200 per saham dari milikmu. Jadi, banyaknya dividen yang akan kamu dapat itu tergantung dari banyaknya saham perusahaan yang kamu beli. Yang kedua, ada istilah com date.
atau bisa disebut dengan cumulative date. Ini merupakan tanggal terakhir untuk membeli saham jika investor ingin mendapatkan dividen. Misalnya, perusahaan B membagikan dividen senilai 50 per saham di tanggal 13 Agustus 2019. Nah, dalam hal ini, cum date-nya dijadwalkan pada tanggal 13 Juni 2018. Jadi, jikalau kamu membeli saham perusahaan B sebelum atau tepat pada tanggal 13 Juni 2018, maka kamu berhak mendapatkan dividen. Istilah yang ketiga ada ex-date. Ex-date dapat diartikan sebagai tanggal berakhirnya hak untuk mendapatkan dividen. Jadi, jikalau kamu membeli saham pada masa ex-date dividen ini, maka kamu tidak berhak mendapatkan dividen dari perusahaan yang sahamnya kamu beli. Istilah yang keempat ada recording date. Hal ini dapat diartikan sebagai tanggal pencatatan investor untuk mendapatkan hak untuk menerima dividen. Perusahaan akan mencatat satu persatu investor yang akan menerima dividen. Istilah yang kelima yaitu payment date. Payment date bisa diartikan sebagai hari pembagian kepada para investor atau pemegang saham perusahaan. Dalam hal ini, investor akan menerima dividen dari perusahaan, entah itu dalam bentuk saham atau uang tunai yang akan ditransfer ke rekening investor. Pembahasan yang kelima yaitu tips investasi dalam dividen. Untuk kamu yang ingin investasi dalam dividen, perlu memperhatikan 3 hal berikut ya. Yang pertama, perhatikan fundamental perusahaan. Kedua, perhatikan rasio dividen yield. Yang ketiga, perhatikan jadwal pembagian dividen. Perhatikan fundamental perusahaan. Artinya, kamu perlu memperhatikan fundamental suatu perusahaan dengan melihat bagaimana pembagian dividen dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Membeli saham dari perusahaan yang fundamentalnya bagus akan memberikan keuntungan yang lebih. Investor tidak perlu khawatir harga saham akan anjlok setelah dividen dibagikan jika perusahaan tersebut memiliki fundamental yang bagus dalam jangka panjang. Pembagian dividen dapat mengurangi modal ekspansi perusahaan, jadi pastikan perusahaan memang memiliki rencana ekspansi di masa depan yang matang termasuk dari sisi permodalan. Perhatikan rasio dividen yield. Rasio dividen yield mencerminkan perbandingan antara nilai dividen terhadap harga saham. Hal ini mengidentifikasi tingkat keuntungan investasi saham. Dividen yield yang tinggi dapat disebabkan oleh tingginya dividen per lembar atau harga saham yang tergolong murah. Oleh karena itu, besaran nominal dividen belum tentu menguntungkan investor. Perhatikan jadwal pembagian dividen. Penting juga bagi kamu untuk memperhatikan jadwal pembagian dividen di suatu perusahaan, mulai dari cum date, ex-date, recording date, dan payment date. Harus diperhatikan dengan baik agar tidak salah dalam berinvestasi. Jangan sampai kamu berharap mendapatkan pembagian dividen di tahun ini, namun salah membeli saham di periode ex-date. Pembahasan yang terakhir yaitu cara mencari dividen saham yang bagus. Untuk mendapatkan profit atau dividen saham yang bagus, kamu perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, kamu harus mengetahui emiten apa saja yang akan membagikan dividen dalam waktu dekat. Kamu dapat mencari informasi ini melalui aplikasi RTI yang ada di aplikasi smartphone. Kedua, perhatikan price, cum date, serta payment date dengan baik. Belilah saham di waktu yang tepat agar mendapat dividen yang diharapkan. Membeli saham saat cum date-nya tiba, pastikan kamu membeli saham di waktu ini, mulai dari jam bursa buka hingga tutup pada pukul 16. Hindari menjual saham pada saat masuk periode ex-date karena biasanya harga akan mengalami anjlok. Yang terakhir yaitu setelah membeli saham, kamu akan mendapat pemberitahuan dari perusahaan terkait bahwa kamu termasuk penerima dividen pada tanggal pembagian nanti. Sekian pembahasan tentang dividen kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembahasan. Terima kasih.